Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Aulia Rahman dari kelas C PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon akan menjelaskan tentang metode komparasi dan pendekatan psikologi dari mata kuliah pendekatan studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Zidni Nafi Hasbi, MAG. Pendahuluan pada metode komparatif dan pendekatan psikologi yaitu studi Islam adalah bidang studi yang luas, mencakup teologi, hukum, sejarah, filsafat, dan budaya Islam. Dalam studi Islam, kita dapat menggunakan metode komparatif untuk membandingkan berbagai aspek Islam, seperti mazhab, periode sejarah, atau budaya yang berbeda. Psikologi juga berperan penting dalam studi Islam karena membantu kita memahami aspek-aspek kejiwaan individu dan kelompok dalam konteks agama. Pentingnya metode komparatif dalam psikologi yaitu membantu memahami variasi perilaku manusia, menguji generalisasi teori, dan mengembangkan pengetahuan lintas budaya. Metode komparatif dalam studi Islam bertujuan untuk memahami keragaman dalam Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip universal, dan menganalisis perkembangan perubahan dalam pemikiran dan praktik Islam. Contohnya, kita bisa membandingkan tafsir Al-Quran dari Sunni, Syiah, dan Mu'tazilah. Kita juga bisa membandingkan sistem hukum Islam di Indonesia dan Arab Saudi, atau menganalisis peran perempuan dalam masyarakat Islam di masa lalu dan masa kini. Yang pertama yaitu metode komparatif kualitatif, membandingkan dua atau lebih kasus dengan pendekatan kualitatif, cocok untuk memahami fenomena kompleks dalam konteksnya. Yang kedua yaitu metode komparatif historis, menekankan pada analisis peristiwa masa lalu untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Ini cocok untuk meneliti dampak peristiwa historis terhadap kondisi mental dan perilaku individu. Yang ketiga yaitu metode komparatif kuantitatif, yaitu membandingkan dua atau lebih kasus dengan pendekatan kuantitatif, cocok untuk menguji hipotesis dan mencari pola statistik. Pendekatan psikologi dalam studi Islam, yaitu psikologi agama mempelajari pengalaman keagamaan, seperti keyakinan, praktik, dan nilai-nilai. Yang kedua, psikologi sosial mempelajari interaksi sosial dalam konteks agama, seperti pengaruh kelompok terhadap perilaku keagamaan. Yang ketiga, psikologi perkembangan mempelajari perkembangan keagamaan individu sepanjang rentang kehidupan. Misalnya, bagaimana anak belajar tentang agama. Contoh integrasi metode komparatif dan psikologi. Kita dapat mengintegrasikan metode komparatif dan psikologi untuk mempelajari berbagai hal dalam Islam. Misalnya, dalam studi tentang motivasi beragama, kita bisa membandingkan motivasi di berbagai budaya dan menganalisis faktor psikologis yang mendasarinya. Dalam studi tentang konflik agama, kita bisa membandingkan berbagai jenis konflik dan menganalisis faktor psikologis yang memicunya. Studi tentang pengalaman mistis membandingkan pengalaman mistis dalam berbagai tradisi Islam, metode komparatif, dan menganalisis karakteristik psikologis individu yang memiliki pengalaman mistis melalui pendekatan psikologi. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi. Dengan mengintegrasikan metode komparatif dan psikologi, kita bisa memahami Islam secara lebih holistik. Kita bisa menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan berwawasan luas. Ini juga bisa menjadi landasan untuk dialog antar agama dan pemecahan masalah sosial. Tantangan? Tentu saja ada tantangan dalam mengintegrasikan metode komparatif dan psikologi. Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang Islam dan psikologi, serta kemampuan untuk berpikir
kritis. Kita juga harus waspada terhadap bias pribadi yang mungkin kita miliki. Nah, itu tadi pembahasan tentang metode komparatif pada pendekatan psikologi. Kesimpulannya itu, metode komparatif dan pendekatan psikologi dapat saling melengkapi dalam studi Islam. Integrasi keduanya dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam. Saja materi yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.